Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita mulai dulu dengan diawali dulu dengan berdoa supaya semua kegiatan pembelajaran kita hari ini itu berjalan dengan lancar, semuanya dimudahkan seperti itu. Untuk berdoa ini silahkan bisa dipimpin oleh Mbak Ida mungkin ya? Iya, Bu, baik. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya nanti belajarnya lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ida sudah dibantu untuk doa di pagi hari setengah siang ini. Baik anak-anak, masih semangat ya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat untuk menambah semangat kita. Nah, untuk menambah semangat kita di pagi yang tengah siang ini ya, sekarang bisa ditirukan walaupun kita sudah siang ini, jadi semangatnya tidak boleh kendor ya, semuanya harus tetap pagi. Jadi kalau Ibu bilang selamat siang, jawabnya tetap pagi. SMK bisa hebat. Bisa ya menirukan semuanya, Bu? Bisa, Bu. Pagi. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya kita memulai rutinitas kita secara virtual, tatap mukanya, walaupun secara virtual kita tetap harus semangat, tidak boleh kendor semangatnya, tetap harus jaga kesehatan. Oke, selanjutnya, ini apakah sudah hadir semuanya ya? Apakah sudah melakukan absensi online semua? Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah. Sebelum itu coba Ibu cek dulu untuk absen online-nya, sekaligus Ibu sharingkan ya untuk rekapannya. Nah, alhamdulillah ini sudah untuk rekap absensinya. Nah, ini sudah ada Mbak Esti, Mbak Ajeng, Mbak Yeni, semuanya sudah hadir ya sini ya. Kita akan bahas materi baru ini. Nah, ini sekarang sebelum ke materi baru, nah Ibu mau menanyakan dulu. Sudah keluar ini gambarnya apa belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, dari gambar itu, itu ya. Ada gambar apa ya? Ada yang bisa menjawab ini? Mobilnya macet itu, Bu. Kasihan, Bu. Mogok, Bu, mobilnya. Oh, mogok mobilnya. Nah, kenapa ya ini ya kira-kira ya kok bisa mogok ya? Ada yang bisa jawab lagi, barangkali. Kakinya mati ya nggak sih? Mati, Bu. Atau mungkin kering. Mati. Oh iya, terus. Akinya kering. Oh, akinya kering ya, benar itu Mas Hadi, akinya kering atau akinya mati. Nah, ini kira-kira diapakan ya? Kalau sudah akinya kering, akinya mati, seperti ini diapakan kira-kira anak-anak? Dicas, Bu. Bu. Oh, akinya dicas. Oh, Mas Hadi ini. Oh, gitu, Mas Hadi kalau di rumah ini akinya dicas. Kalau tadi Mbak Fatma yang bilang Mbak Fatma tadi? Akinya diisi ulang. Iya, betul. Nah, dari semua jawaban dari teman-teman itu tadi ada Mbak Fatma, ada Mas Hadi, juga ada Mas Robin tadi ya juga menjawab. Nah, betul. Di sini kasusnya adalah
mobilnya ini mogok atau kadang tidak bisa di-starter. Kendalanya biasanya di sini karena apa? Akinya dia habis atau akinya kering. Nah, caranya juga sudah disebutkan tadi sama Mbak Fatma sama Mas Hadi. Bisa apa? Bisa dicas ulang atau bisa juga diisi ulang. Seperti itu ya. Nah, apa sih hubungannya pelajaran kita dengan yang ada pada gambar ini? Hubungannya anak-anak, kita nanti akan mempelajari tentang sel-sel yang ada dalam aki. Nah, ini biasanya yang disebut dengan, ini disebut dengan sel elektrokimia. Ya, nah nanti di sel elektrokimia ini juga disinggung tentang persamaan Nash. Nanti kita di sini akan membahas tentang elektroda. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu tujuannya anak-anak ini. Di sini tujuannya apa sih mempelajari sel elektrokimia persamaan Nash? Di sini setelah ada KD-nya, di KD ini di sini kita menerapkan analisis potensiometri. Potensiometri kita harus tahu tentang sel elektrokimia persamaan Nash. Nah, dari ini tujuannya yang pertama, kita harus tahu tentang konsep redoks. Nah, konsep redoks ini dulu kalian sudah dapatkan di kelas 10 tentang apa? Bilangan Bilox, bilangan oksidasi, ada tentang reduksi dan oksidasi. Kemudian pada kegiatan kali ini kita akan gabung dengan yang namanya elektroda. Nah, elektroda itu nanti ada juga yang namanya potensial sel. Nanti di sini anak-anak akan menghitung besarnya potensial sel tadi berdasarkan volta. Setelah itu sudah dipahami, kemudian masuk ke pemecahan masalahnya. Nanti anak-anak bisa selesaikan dengan persamaan Nash seperti itu. Terakhir sendiri setelah melakukan diskusi, nanti pembelajarannya kita lakukan secara diskusi ya anak-anak. Secara diskusi nanti menyajikan hasilnya dari hasil diskusi tersebut. Seperti itu. Nanti untuk pembelajaran ini Ibu gunakannya sistemnya adalah PBL, Problem Based Learning. Dengan apa? Dengan pendekatan TPEC, sudah menggunakan teknologi. Anak-anak di rumah kan sudah menggunakan gadget semua, punya smartphone semua. Jadi smartphone-nya itu tidak digunakan hanya untuk main game, tapi digunakan untuk belajar juga. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan apa tidak dari tujuan pembelajarannya? Tidak, Bu. Oke, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, nah kita masuk ke pelajaran. Gimana? Semangat masuk ke pelajaran? Semangat masuk ke materinya? Semangat, Bu. Oke, semangat. Bu. Lanjut, Bu. Oke, siap, bagus semuanya. Lanjut. Nah, ini di sini kita simak dulu tentang video. Nah, di video ini kita akan melihat tentang sel elektrokimia. Atau nanti ada hubungannya dengan sel volta, ada hubungannya dengan redoks. Seperti itu. Silakan disimak terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, untuk video ini nanti sudah Ibu masukkan juga di dalam classroom. Jadi di dalam classroom sudah Ibu
masukkan juga ada link dari videonya, nanti juga ada materi ajar, dan nanti juga ada tentang LKPD, tugas yang harus anak-anak selesaikan melalui diskusi. Jadi jangan khawatir, nanti tetap bisa menyimak penjelasannya lewat link yang ada di kelas. Di konsep dasar elektrokimia, konsep dasarnya itu kita menggunakan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini ada reduksi dan oksidasi, ya. Direduksi. Direduksi ini dia ditandai dengan dua hal. Apabila dari elektron dia akan menangkap elektron, dan apabila berdasarkan Bilog maka akan terjadi penurunan Bilog. Dan yang kedua di reaksi oksidasi, kebalikannya ya. Kebalikannya kalau di oksidasi ini dia melepaskan elektron, sedangkan untuk Bilognya dia akan mengalami peningkatan. Nah, ini di sini juga ada setengah reaksinya. Jadi apabila ditanyakan tentang reaksi selnya, akan ada yang namanya anoda dan katoda. Nah, ini di anoda dia mengalami oksidasi dan di katoda mengalami reduksi. Seperti itu. Nah, ini dari seluruh selnya. Nah, selanjutnya, kita masuk ke potensiometri tadi. Nah, potensiometri ini nanti yang akan kalian dapatkan setelah materi persamaan NERS. Di dasarnya di sini kalian harus paham dulu tentang potensial sel yang didasarkan pada konsentrasi. Pengerjaannya nanti itu akan dirumuskan melalui persamaan NERS. Seperti itu. Bagaimana bunyinya di persamaan NERS? Nah, ini di sini di persamaan NERS. Nah, seperti itu. Dari yang sudah disampaikan tadi dari video dan juga PPT, penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada, Bu. Sesuai yang sudah disampaikan tadi di awal, kalian akan mengerjakan tugas yang ada di classroom itu secara berkelompok. Nah, di sini kelompoknya sudah Ibu bagi. Sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti silakan anak-anak bisa masuk di Google Classroom-nya, ya, di Google Classroom tersebut nanti anak-anak mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kelompoknya jangan sampai salah masuk ruangan. Nah, nanti ruangannya salah masuk bisa salah server nanti, ya. Nah, nanti untuk Oke, baik. Untuk pengerjaan LKPD-nya ini nanti dikerjakannya sekitar 30 menit ya anak-anak ya. Nanti silakan berdiskusi secara aktif di dalam kelompoknya. Kalau sudah selesai dikerjakan LKPD-nya setelah 30 menit, nanti kita akan melakukan hasil presentasi ini akan kita presentasikan atau hasil diskusi ini akan kita presentasikan. Kapan? Nanti pada saat sesi 2. Jadi nanti sesi 1 ini Ibu tutup terlebih dahulu, anak-anak diskusi dengan kelompoknya, kemudian setelah 30 menit akan Ibu buka kembali untuk sesi 2. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan dari kegiatan Vikon yang pertama ini? Sebelum Ibu tutup. Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Instruksinya ya. Nanti dilihat di LKPD-nya, instruksinya. Oke, supaya tidak memakan waktu yang lama, Ibu akhiri dulu untuk Vikon yang pertama ini. Selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi aktif dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Untuk sesi diskusinya tadi sudah selesai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Untuk sesi yang kedua, Vikon yang kedua ini
Eh, Ibu buka dengan menampilkan hasil diskusi. Nah, sebelum menampilkan hasil diskusi, biar tidak pakai Ibu tunjuk. Nah, ini ada yang sudah siap untuk maju duluan. Dari kelompok mana kira-kira? Oh iya, ini dari Mbak Esti. Nah, tadi Mbak Esti kelompok berapa Mbak Esti ya? Kelompok dua, Bu. Oh, kelompok 2. Baik, Mbak Esti, silahkan bisa untuk menampilkan hasil diskusinya tadi, hasil pekerjaan LKPD-nya. Silahkan Mbak Esti. Ya, izin share screen, Ibu. Ya, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di LKPD tentang reaksi redoks. Ada 3 permasalahan yang kami diskusikan. Ini adalah masalah yang pertama. Tunjukkanlah reaksi ini redoks atau bukan. Jika redoks, tandai yang mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Dari kelompoknya Mbak Esti ini tadi, hasilnya sangat bagus, dikerjakannya juga sangat runtut, dideskripsikan juga cara-caranya dengan sangat jelas. Nah, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Esti. Nah, untuk anak-anak yang lain, apakah ada pertanyaan dari hasil diskusinya kelompoknya Mbak Esti ini? Silahkan. Oke, ini ada Mbak Fatma. Nah, Mbak Fatma, silakan. Ada pertanyaan apa, Mbak Fatma? Iya, Bu. Saya mau bertanya sama kelompok ST. Dalam perhitungan potensial sel tadi, ada tanda minus dan plus. Itu maksudnya apa ya? Terima kasih. Oh, baik, terima kasih pertanyaannya. Mbak Fatma, oke, kelompoknya Mbak Esti tadi yang menjawab ini ada Mbak Ami. Oke, silakan Mbak Ami, silakan bisa dijawab pertanyaannya dari Mbak Fatma. Iya Bu, izin masuk. Untuk potensial sel bertanda positif itu reaksinya berjalan secara spontan. Begitu juga sebaliknya kalau yang bertanda negatif. Mungkin itu, Bu. Oh, baik. Bagaimana Mbak Fatma? Apakah bisa dimengerti jawaban dari Mbak Ami tadi? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah jelas ya, Mbak Fatma? Ya, Bu. Jelas, Bu. Baik. Oke, anak-anak yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Adakah? Sudah. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Oke, sudah jelas semua ya. Oke, apabila sudah jelas semuanya, nah sekarang kita lanjut pada kesimpulannya. Nah, kira-kira ini siapa ya yang bisa membantu Bu Devi ini menarik kesimpulan dulu? Saya, Bu. Oh, siapa ini di sini? Oh, ya Mbak Dian ya? Iya, Bu. Ya, baik, Mbak Dian ini silahkan bisa disimpulkan dari hasil diskusinya dan juga materi yang dihasilkan hari ini atau yang dipelajari hari ini. Ya, saya coba menyimpulkan ya, Bu. Menurut saya kesimpulannya dalam menyelesaikan perhitungan dengan persamaan Nernst, kita harus terlebih dahulu itu menguasai materi tentang reaksi redoks dan juga tentang sel elektrokimia, khususnya sel volta, Bu.
Oh iya, bagus sekali untuk Mbak Dian ini kesimpulannya ya. Betul sekali anak-anak untuk di pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini tentang persamaan NERS dan sel elektrokimia tadi. Nah, kita memang harus terlebih dahulu paham tentang apa itu reaksi reduksi, apa itu reaksi oksidasi, dan juga tentang sel volta. Tentang tadi ada potensial sel, ada potensial sel standar, ada potensial sel yang diselesaikan dengan persamaan NERS. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Oke, sebelum itu dengan pembelajaran diskusi, dengan menggunakan teknologi, bagaimana menurut anak-anak? Pelajarannya lebih mudah ataukah jadi lebih sulit? Lebih mudah, Bu. Oke, lebih mudah. Oke, alhamdulillah kalau pembelajaran dengan metode ini dirasa anak-anak lebih mudah dan juga lebih enak dalam pengerjaannya seperti itu. Nah, sebelum ke penghujung kegiatan, di sini Ibu akan memberikan sedikit penghargaan. Nah, penghargaan di sini untuk yang sudah berani tampil tadi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada kelompoknya Mbak Esti tadi ya, ada Mbak Esti, Mbak Yeni, sama Mbak Ami. Dan juga yang berani bertanya tadi ada Mbak Fatma. Terus di awal diskusi kita pada Vikon 1 tadi, ada Mas Robin, ada Mas Hadi, atau ada siapa lagi tadi ya yang belum Bu Devi sebutkan tadi yang sudah menjawab pertanyaan? Mbak Dian menyimpulkan. Oh iya, Mbak Dian tadi. Nah, ini ada sedikit penghargaan. Penghargaannya ini ada yang berupa pulsa, ada yang berupa kuota nih. Nah, mau pilih yang mana ini anak-anak? Opsinya ini, salah satu aja. Saya kuota aja, Bu. Oh, Mbak Esti milih pulsa. Nah, untuk yang lainnya? Kuota saja, Bu. Jangan. Wah, ini tadi Mas Hadi minta dua-duanya. Ya, Bu, bisa banget ini Bu Devi ini kalau dua-duanya ini ya. Ya, Bu, buat telepon pacarnya, Bu, itu. Oh iya, Mas Hadi tadi mau malmingan ya katanya ya, Mas Hadi tadi ya. Ya, Bu. Makanya kok ini, mau dua-duanya makanya. Satu aja Mas Hadi, Bu Devi belum gajian soalnya. Oke. Baik anak-anak. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelum menutupnya, Bu Devi ingatkan kembali tadi untuk LKPD-nya bisa dikoreksi kembali apabila ada yang masih keliru dalam pengerjaannya, bisa direvisi kembali, kemudian hasilnya bisa dikirimkan melalui Google Classroom, diupload segera sebelum kita pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang kedua kita laksanakan 1 minggu lagi dari hari ini ya anak-anak. Jadi nanti untuk tugas di LKPD pertemuan pertama ini sudah anak-anak kumpulkan. Jadi tidak ada yang terlambat lagi dalam pengumpulannya. Nah, nanti untuk di pertemuan kedua, nanti kita akan membahas kelanjutan dari materi sel elektrokimia dan persamaan NERS, yaitu kita akan masuk ke materi tentang titrasi potensiometri. Jadi kita akan mempraktekkan langsung bagaimana titrasi berdasarkan potensial sel. Kita akan bahas di pertemuan kedua. Seperti itu. Nah, anak-anak dari sini apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup?
Apakah sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Pengumpulan KTP-nya. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Baik, kalau begitu untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini bisa dipimpin berdoa. Bisa dipimpin sama siapa ini yang bersedia untuk memimpin doa biar Bu Devi tidak menunjuk terus. Tadi pagi yang di awal itu sudah ada Mbak Hida. Nah, mungkin yang di akhir ini ada siapa? Silakan yang bersedia memimpin berdoa. Oh, ada Mbak Esti. Baik. Mbak Esti, silakan. Bisa dipimpin untuk Ya, Ibu, doa. terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Esti sudah dipimpin untuk berdoa. Baik anak-anak, tetap semangat di masa pandemi ini, selalu jaga kesehatan. Untuk Vikon kedua ini pada materi sel elektrokimia Bu Devi akhiri. Kita akan bertemu lagi pada Vikon di pertemuan selanjutnya tentang titrasi potensiometri. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.